Melalui pembaruan terbaru di kanal YouTube-nya, Fabrizio Romano membahas strategi Inter Milan terkait lini pertahanan. Nama Omar Solet dari Udinese menjadi prioritas utama para petinggi Nerazzurri. Namun, soal pemain asal Prancis ini masih ada urusan hukum yang harus diperhatikan, sehingga pihak klub telah berkonsultasi dengan agennya untuk memahami situasinya. Menariknya, Solet sudah menjadi incaran sejak era Salzburg, saat tim Austria tersebut bertemu Inter di Liga Champions. Tapi Solet bukan satu-satunya nama yang dipantau. Inter juga telah melakukan survei terhadap beberapa bek lainnya. Di sisi lain, untuk setiap pemain yang bisa datang, selalu ada kemungkinan ada yang pergi. Kali ini, Benjamin Pavard menjadi sorotan. Klub asal Timur Tengah, Neom, terus mengupayakan transfernya, meski sang pemain masih ragu-ragu, seperti yang diungkapkan pelatih Christophe Galtier. Jadi, keputusan akhir masih menunggu persetujuan Pavard sendiri. Kabar terbaru datang dari Bologna. Klub asal Emilia-Romagna ini sedang dalam negosiasi dengan Christian Aslani dan timnya terkait kontrak, termasuk gaji dan durasi kesepakatan. Fabrizio Romano, lewat unggahannya di X, melaporkan bahwa klub yakin bisa menyelesaikan transfer ini dengan sukses. Bila kesepakatan tercapai, Inter Milan akan menerima sekitar 10 juta euro, ditambah klausul penjualan kembali sebesar 40%. Transfer ini bisa menjadi langkah penting bagi Bologna untuk memperkuat lini tengah mereka, sekaligus menjadi peluang finansial bagi Inter. Kabar transfer datang dari lini pertahanan. Alessandro Fontanarossa, bek muda kelahiran 2003 yang baru saja menjalani masa peminjaman di Carrarese, akan meninggalkan Inter secara permanen untuk bergabung dengan Avellino, yang baru promosi ke Serie B. Menurut jurnalis Matteo Moretto, Inter berhasil mengamankan 50% dari nilai penjualan kembali di masa depan, ditambah beberapa bonus tambahan. Perpindahan ini menjadi langkah penting bagi Fontanarossa untuk mendapatkan lebih banyak kesempatan bermain, sekaligus bagi Inter untuk menjaga kepentingan finansial mereka. Dalam beberapa jam ke depan, Inter siap mengumumkan secara resmi kepada tim Ademola Lookman bahwa negosiasi untuk memboyongnya dari Atalanta resmi gagal. Akhir yang tak terelakkan untuk telenovela transfer yang telah berlangsung tanpa perkembangan selama 2 minggu terakhir. Hal ini terjadi setelah Atalanta menolak tawaran resmi sebesar 45 juta euro, termasuk bonus, yang disampaikan oleh Inter ke Zingonia. Laporan ini disampaikan oleh jurnalis Matteo Moretto melalui akun X-nya. Keputusan ini menutup satu bab dalam perjalanan transfer musim panas Inter, yang menyisakan fokus pada target-target lain. Menurut jurnalis Matteo Moretto, tidak ada negosiasi antara Inter dan Chelsea terkait Alessandro Bastoni, berbeda dari kabar beberapa hari lalu yang sempat menyebut tawaran 50 juta euro dari klub Inggris tersebut. Kecuali ada kejutan besar, bek asal Italia ini akan tetap membela Inter musim depan. Keinginan Bastoni untuk bertahan di Inter sejalan dengan keputusan Oaktree dan manajemen klub yang ingin mempertahankannya di skuad Nerazzurri. Ini menjadi kabar baik bagi Inter, yang bisa menjaga kestabilan lini pertahanan mereka menjelang musim baru. Memanfaatkan 2 hari libur yang diberikan Christian Chivu setelah kemenangan Inter atas Olympiakos pada Sabtu lalu, Francesco Pio Esposito malam ini hadir di Stadion Alberto Picco di Spezia untuk menyaksikan mantan klubnya menghadapi derby Liguria melawan Sampdoria dalam babak 32 besar Coppa Italia. Menurut laporan Mediaset, di akhir babak pertama, penyerang Nerazzurri ini menerima Aquilo Torreale 2024-2025, penghargaan yang diberikan para penggemar Spezia kepada pemain terbaik musim lalu. Momen ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi Pio Esposito, yang tetap mendapat pengakuan dari pendukung klub lamanya. Benjamin Pavard kini menjadi incaran klub baru. Setelah Galatasaray, Neom dari Arab Saudi, dan mantan klubnya Lille, kini Olympique Marseille di bawah Roberto De Zerbi menunjukkan minat untuk merekrut pemain asal Prancis ini. Menurut jurnalis L'Equipe, Laut Tanzi, jika Marseille benar-benar mengajukan penawaran, Pavard kemungkinan besar tidak akan menolak. Hingga saat ini, sudah ada beberapa dialog antara pihak klub, meski belum ada kesepakatan konkret yang tercapai. Situasi ini menegaskan bahwa masa depan Pavard masih terbuka dan bisa menjadi salah satu transfer menarik musim panas ini. Piero Ausilio di Arab Saudi,
10 hari lalu muncul kabar awal mengenai kemungkinan negosiasi antara Direktur Olahraga Inter dan Al Hilal, tim yang dilatih Inzaghi. Klub asal Saudi ini tengah mencari seorang eksekutif dengan pengalaman internasional, dan menurut laporan dari Arab Saudi, sudah dicapai kesepakatan definitif dengan Direktur Olahraga dari salah satu klub top Eropa. Secara khusus, Direktur tersebut akan bergabung dengan tim setelah bursa transfer musim panas ini berakhir, karena ia masih terikat kontrak dengan klub saat ini. Akankah Ausilio menjadi sosok pilihan Al Hilal? Kita akan segera mengetahuinya. Bukan prioritas utama saat ini, tetapi manajemen Inter tengah menjelajahi pasar internasional untuk menemukan peluang yang tepat dalam memperkuat lini pertahanan, termasuk untuk masa depan. Selain Oumar Solet, yang banyak dibicarakan tetapi masih memiliki tanda tanya terkait masalah hukum, dalam catatan Piero Ausilio terdapat beberapa target potensial lain yang bisa memenuhi kriteria harga dan kualitas. Salah satunya adalah Alessandro Victor de Souza Ribeiro, atau lebih dikenal sebagai Alessandro, bek tengah Lille. Pemain Brasil berusia 26 tahun ini ambidextrous dan baru-baru ini disaksikan langsung oleh seorang pencari bakat Inter saat pertandingan pembuka Ligue 1 di Prancis Le Bleu, Brest, yang berakhir imbang 3-3. Bek yang sedang berada di puncak karir ini juga memiliki pengalaman internasional, dengan 10 penampilan di Liga Champions dan 2 penampilan untuk timnas Brasil. Detail penting lainnya, ia diwakili oleh Roque Nation, agen yang sama dengan Federico Di Marco dan Luis Enrique, yang memiliki hubungan baik dengan Inter. Pergerakan keluar lainnya untuk Inter. Kali ini menyangkut talenta muda, Amadou Sarr. Penyerang yang musim lalu bermain untuk Foggia ini meninggalkan klub Nerazzurri dan akan pindah secara permanen ke Albinoleffe. Menurut Matteo Moretto, dalam kesepakatan ini Inter akan tetap memiliki 50% dari penjualan kembali pemain di masa depan. Sebelum mengusulkan ide penyelenggaraan Piala Dunia antar klub setiap 2 tahun sekali, FIFA ingin memastikan apakah edisi kedua turnamen ini, yang dijadwalkan pada 2029, akan seberhasil edisi perdana yang bersejarah musim panas ini di Amerika Serikat. Menurut berbagai sumber di Zurich yang dikutip RMC Sport, jika Presiden FIFA Gianni Infantino mencoba mengubah format sekarang, dia akan menghadapi penolakan dari pemain, klub, ECA, dan liga-liga nasional, karena kalender sepak bola sudah ditetapkan hingga 2030. Setelah batas waktu itu, kemungkinan Piala Dunia antar klub bisa terrealisasi pada 2031, dengan jumlah tim yang diperluas menjadi 48, termasuk lebih banyak klub Eropa. Di antara klub yang mendukung skenario ini adalah Real Madrid di bawah Florentino Perez, yang sebelumnya mempromosikan proyek Super League. Ini bisa menjadi kesempatan bagi Los Blancos untuk membalas kekecewaan mereka. Namun, pihak yang akan kehilangan adalah UEFA, yang mungkin harus menghapus jendela internasional awal Juni demi memberi ruang bagi Piala Dunia antar klub yang lebih besar. Tetap diingat, belum ada yang resmi. Diskusi untuk mencapai kesepakatan diperkirakan akan berlangsung cukup panjang.